peran LPSK sehingga advokat bisa bersinergi dengan LPSK dalam rangka memberikan pelindungan kepada anak saksi dan anak korban dalam berbagai kasus yang didampingi oleh LPSK. Oleh karena itu kami persilakan kepada Bang Manajer Nasution. Beliau ini selain LPSK juga adalah dosen dan juga di Majelis Ulama Indonesia di pimpinan pusat Muhammadiyah, dan seabrek lainnya pengalaman beliau pernah komisioner di Komnas HAM dan banyak hal lain yang sudah pernah dijalani oleh Bang Manajer ini. Senior saya waktu di Sumatera Barat ketika masih mahasiswa, dan sekarang beliau menjadi panutan kami semua, menjadi senior yang selalu membimbing adik-adiknya. Terima kasih Bang Manajer atas kehadirannya. Kepada Bang Manajer kami persilakan. Ya, masih di mute atau sudah Bang Manajer sudah masuk ya? Ya, silakan Bang. Ya, kami persilakan kepada Bang Manajer. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya safe house, punya tertinggi, punya rumah aman. Dia bisa diamankan di rumahnya atau di tempat lain, diamankan secara ketat 24 jam, bisa monitoring, bisa pengawasan, tapi juga prosedur rights, ada prosedur pemenuhan hak prosedur ketika dia mengalami proses hukum. Misalnya mulai dari dia di BAP, di kepolisian, kita bisa dampingi, kemudian di penuntutan di kejaksaan bisa kita dampingi, termasuk misalnya proses peradilan di depan persidangan kejaksaan bisa kita dampingi, termasuk misalnya proses peradilan di depan persidangan pun bisa kita dampingi. Kemudian dia dapat bantuan yang tadi bisa medis, ini bisa dibayar secara langsung oleh LPSK. Biaya psikologis juga, rehabilitasi pemulihan psikologis juga bisa secara langsung dibayarkan oleh LPSK. Tapi memang ada hak psikososial yang mandat undang-undangnya LPSK hanya punya mandat untuk melakukan fasilitasi dengan kementerian atau lembaga. Sekarang kita kembangkan juga psikososial dengan filantropi. Misalnya dengan Lazismuh di Muhammadiyah kita ada MOU, ada PKS untuk memberikan hak-hak psikososial, ingin mengembalikan korban kepada situasi sosial sebelum dia kemudian menjadi korban tidak pidana, dan ini alhamdulillah sudah jalan. Dia sebetulnya saksi dan korban juga punya kewenangan untuk punya hak untuk mendapat perlindungan hukum, dukungan pembiayaan, termasuk tadi fasilitasi ganti rugi baik kompensasi maupun restitusi. Inilah kira-kira layanan yang diberikan oleh LPSK. Next. Halo. Halo. Next. Loading agak lama, Mas. Ya, agak lama. Kelihatannya sinyal mahal ini. Lampung dengan Semarang jauh ini. Kalau tidak diterima kita beritahu, kalau diterima diberitahu, dan kemudian akan ada surat perjanjian, lalu 7 hari kemudian akan bisa akan bisa dilayani. Nah, ini kira-kira bisnis proses yang bisa Oke. Nah, data ini menggambarkan sampai Juni 2020 ya. Totalnya ini anak ya. Anak ternyata cukup banyak Mas Ihsan ya. 1 tahun ini
saya kira ini lahan kita untuk banyak memberikan pendampingan ya. Ada 926 pemohon anak Bu ini 3 tahun terakhir ya sampai 2020 ada cukup banyak 926 permohonan gitu. Sementara yang paling banyak kelihatan memang kalau kita melihat ketika anak kemudian menjadi korban, ternyata tindak pidana yang paling banyak memang pada KS ya, kekerasan seksual terhadap anak. Ini yang paling banyak. Saya kira ini menjadi keprihatinan kita semua ya. Disusul tindak pidana lain misalnya ya, ada TPPO, ada terorisme juga korban anak, termasuk PHB itu ada. Termasuk juga kasus-kasus yang berkaitan dengan penyiksaan, korupsi, penganiayaan berat, narkotika, TPPU dan macam-macam. Tapi kira-kira kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, terutama anak ini cukup menonjol dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Next. Nah, ini gambaran sebaran wilayah asal pemohon yang berkaitan dengan terlindung kami yang anak. Terlindung itu maksudnya begini, ada warga negara kemudian mengajukan permohonan ke LPSK, begitu kami terima sebagai terlindung LPSK, maka yang bersangkutan kita sebut sebagai terlindung. Nah, sebaran terlindung kita yang dimohonkan dari anak itu 3 terbanyak memang misalnya Jawa Barat terbanyak ya. Kemudian DKI Jakarta, Sumatera Utara, kemudian Sulawesi Utara, menyusul Maluku Utara, dari Kalimantan Tengah. Ini kira-kira sebaran pemohon dalam usia anak yang melakukan permohonan kepada LPSK. Itu kalau misalnya sebarannya per provinsi. Next. Oke. Ini peta jalan penanganan korban anak oleh LPSK. Proses dia menjadi terlindung LPSK, sekali lagi itu bisa oleh aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, termasuk juga kemudian LPSK begitu kita terima sebagai terlindung kita, maka LPSK memberikan perlindungan. Bisa dalam bentuk rumah aman, bisa pendampingan di persidangan, bisa termasuk juga beberapa hak-hak prosedur yang hak prosedural yang bisa diterima oleh anak. Kemudian LPSK juga melakukan pemulihan dalam bentuk medis. Jadi kalau berobat ke rumah sakit, LPSK kemudian bisa biayai. Kalau dia pemulihan psikologis, kita ada kerjasama dengan HIMSI, misalnya dengan himpunan teman-teman psikolog. Kemudian kalau dia membutuhkan psikososial itu artinya bisa sandang, bisa pangan, bisa pendidikan, bisa pekerjaan. Itu kemudian LPSK memfasilitasi dengan kementerian lembaga terkait, termasuk dengan pemerintah daerah. Sekarang kita kembangkan juga dengan, sekali lagi di awal tadi kita menyebut, dengan filantropi. Kami dengan lembaga-lembaga keagamaan mencoba membangun kerjasama ini karena kita menyadari bahwa apalagi korban anak itu sesungguhnya banyak di komunitas kita. Ya. Kalau dengan Muslim ada Muhammadiyah, ada NU, ada Basnas, kita coba datangi itu. Kemudian ada dompet duafa. Gitu. Kalau di teman-teman Katolik kita sudah ketemu dengan KWI untuk nanti bisa juga MOU dan kita akan ada PKS dengan keuskupan di mana ada terlindung kita dengan teman-teman PGI, dengan Walubi, dengan Matakin, dengan PHDI dan pokoknya semua lembaga-lembaga yang filantropi termasuk juga dengan beberapa perusahaan seperti Pegadaian, kemudian Mayapada dan macam-macam. Ada banyak yang bisa kita. Nah, setelah mereka mengalami proses pasca proses hukum, tentu karena LPSK itu sesungguhnya terikat dengan mandat untuk memastikan proses dengan baik karena ada saksi dan korban yang kita lindungi, maka tentu setelah proses hukumnya selesai maka perlindungan di LPSK juga akan berakhir. Nah karena itu kebutuhan korban pasca perlindungan LPSK ini saya kira membutuhkan kerjasama terutama hak-hak yang berkaitan dengan psikososial
itu kemudian akan sangat banyak ditentukan seberapa besar LPSK kemudian bisa membangun jejaring dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil seperti filantropi. Next. Ini yang sudah kami lakukan selama tahun 2020, kawan-kawan. Hak prosedural sekian yang sudah kita penuhi, rehabilitasi psikologis sekian. Kita juga khusus kasus anak memang ada restitusi yang juga yang juga diberikan mandat ke LPSK. Jadi kalau ada korban atau saksi anak, maka sesungguhnya korban tindak pidana terhadap anak itu punya hak restitusi ya. Maka lembaga LPSK itu kemudian menghitung dan hasil hitungan LPSK itu kemudian disampaikan kepada jaksa untuk dimasukkan di tuntutan. Mestinya kalau perspektifnya sama, seorang jaksa yang punya perspektif tentang dia ketika menerima berkas dari penyidik misalnya, dia akan tidak P21 dulu sebelum ada penghitungan restitusi. Meskipun ada eksiden di sana sini misalnya tiba-tiba P21 kasus anak, padahal sebetulnya di situ belum ada penghitungan restitusi. Padahal yang benar itu P21 baru kemudian jaksa menyatakan P21 itu biasanya sudah bisa juga melihat sudah ada nggak perhitungan restitusi yang dilakukan oleh LPSK. Bantuan medis ini gambaran selama 2020. Rehabilitasi psikososial tadi ada sekian, perlindungan fisik ternyata cukup banyak, ada 26 program yang kita lakukan. Kompensasi ini kira-kira dalam jangka waktu periode 2020. Next.